Oke guys, kali ini gue sama teman gue nih. Kali ini di Basa Basi. Ini segmennya bahasanya lebih unik lagi dan teman gue, Nis, kenalin Nis. Ya, gue Anissa Oktariani, gue cuma sebagai perawat di Poli Andrologi. Andrologi. Oke, andrologi tuh apa sih Nis? Kayak gitu Nis? Dia tuh tentang ngebahas tentang masalah cowok gitu ya, tentang kayak spermanya, penisnya, skrotum dan lain-lain. Waduh, menarik sih. Itu memang awalnya suka bikin puisi. Gimana sih caranya jadi DUP gitu kan? Tapi itu skenario udah jadi sebenarnya. Bikin apa? Vlog? Wah, langka Andro. Jadi sebenarnya di Indonesia itu masalahnya untuk soal sex education tuh tabu banget ya kan. Terus jadi kayak hal-hal yang apa banget sih lu gitu. Kayak apalagi kalau misalnya anak-anak remaja bahas gitu, kayaknya gimana gitu kan. Apalagi, tapi menurut lu perlu nggak sih kayak gitu-gitu? Perlu banget ya. Menurut lu tuh kayak misalnya di bidang lu kan si anak kecil ya, dari anak kecil tuh juga perlu ditanamin pengetahuan itu gitu tentang sex education, mau cewek mau cowok. Perlu banget karena biar dia nggak salah mempergunakan. Kalau misalkan kita nggak ajarin, dia penasaran. Yang ada nanti pergaulan bebas. Biasanya teman-teman tuh cowok-cowok tuh kan, lu udah gini belum? Sebenarnya kalau misalkan anak itu nanya ke orang tuanya tentang masalah seks, nggak apa-apa, wajar, ibunya bakal harus menjawab, bukan malah mengalihkan. Tapi gini nih, cuman menurut gue tuh, ya gue juga dulu kan, gue anak kecil, lu juga dulu kan anak kecil kan. Cuman ya dulu juga kita kayak ngebahas gitu ke orang tua, pengen nanya juga kayak gimana gitu loh, pasti ngeri-ngeri sedep lah. Emang lu ngelakuin juga kayak gitu pas kecil? Kagak kan? Takut-takutan kan? Ya mungkin sekarang karena mungkin udah dunianya udah bergeser ke modern, era modern. Mungkin ada beberapa orang tua yang kayak udah mulai memahami, oh pentingnya juga ya. Tapi ada juga orang tua yang kayak ngotot kayak, apa sih lu masih kecil lu, tong nggak usah lu, udah gitu. Salah sih sebenarnya kalau orang tua ngomongin kayak gitu. Nah ini kan ada tahapan ya, berarti si anak kecil tuh antara anak-anak, remaja dan dewasa. Si anak-anak tuh yang menurut lu harus dikasih pengetahuan itu kayak apa misalkan gitu loh. Dia tahu apa dulu gitu loh. Nah pasti kan tentang ini adalah Mr. B kamu gitu loh, ya kan? Iya, yang pertama tuh dia harus pengenalan sama diri dia. Mana aja sih tubuh-tubuh yang kamu punya gitu. Kayak mana aja sih tubuh yang orang lain nggak boleh sentuh. Oh, oke. Ini punya kamu, jadi kamu nggak boleh kasih ke ini ke teman kamu. Apa disentuh sama orang lain tuh nggak boleh. Kita kasih tahu dulu daerah-daerah mana yang benar-benar itu punya kamu sendiri dan orang lain tuh nggak boleh nyentuh ataupun lihat. Oke ya. Nggak boleh. Karena tadi juga apa nyangkut soal kayak supaya dia tahu, supaya yang perlu dipergunakan baik benarnya, jangan sampai salah dipergunakan gitu kan. Kecuali emang setannya udah kuat. Untuk membahas kayak gitu tuh sekarang itu wajib banget. Ya menurut gue sih, kalau gue juga berpikiran yang sama, karena perlu juga, karena soalnya apalagi sekarang ya kan banyak banget anak-anak kecil tuh yang udah mulai kayak udah kayak anak dewasa aja anjir. Iya, karena beda banget. Iya, jadi itu berarti kan karena juga tadi Karena salah. kan media yang dia terima banyak sekarang. Dan Iya, mungkin dari terbuka ya kan. dari sana. Walaupun ditutup juga Iya, VPN mereka berjalan. Cuma ya kayak gitu, kayak penerapannya butuh ekstra ya, butuh informasi, butuh kayaknya nggak cuma sekedar kayak berkoar-koar gitu loh di medsos gitu. Karena juga ada balik lagi ke si orang tuanya menerima itu apa enggak gitu kan. Di poli gue. Iya. Kenapa? Andrologi kan, benar kan? Ngebahas tentang sperma. Terus ada apa? Skrotum. Skrotum itu buah sangkar. Buah sangkar. Oh, zakar. Iya, buah zakar ya namanya. Sangkar, buah zakar. Sangkar tuh bukannya si milik sangkar. Terus. Yang biasanya yang cowok-cowok yang pengen ejakulasinya lebih lama. Oh, ada tips, ada caranya. Ada caranya. Ada caranya kan. Emang kalau biar lama tuh gimana? Gue malah kayak goblok bahas kayak gini anjir. Kan nggak bakal kedengeran ya. Oke. Terus
Terus kayak ngebahasnya tuh ya tentang pertama cowoknya dulu yang ngeluh sih, baru ke poli gue kalau dia pengen yang lebih lama lagi. Oh, berarti banyak banget nih cowok-cowok ya? Cowok-cowok Banyak. yang punya masalah. Rata-rata sih yang udah tua. Oh, tua. Lu ngeliatnya jangan ke tua tuh biasanya ke gue anjing. Gue masih muda. Nah itu mereka datang ke tempat lo, ya kan? Emang mereka nggak malu gitu? Maksudnya Dia lebih gimana tuh? lebih baik jatuh ke tempat poli gue dong daripada ke harus yang ke pinggiran yang bilang obat kuat itu sebenarnya enggak kayak Itu iya. jadi malah lebih jelek untuk ke spermanya dia nanti. Oh, jeleknya gimana maksudnya? Nanti Wah. kualitas spermanya bakal menurun sebenarnya. Wah. Kalau untuk obat-obatan yang half yang di pinggir-pinggiran itu tahu sebenarnya gua. kayak biru enggak segala macam. enggak sebenarnya enggak bagus. Itu kan enggak nyangkut sama hormon cowoknya juga. Dia bikin kayak efek sampingnya lebih banyak. Kayak booster gitu ya? Sebenarnya booster kan? Iya. Kalau berarti tuh efeknya bisa panjang tuh, fatal tuh kalau misalkan efeknya fatal kalau misalkan dia sering pakai yang obat-obatan. Iya. Sebenarnya obat yang di gua itu misalkan sekali suntik bisa sampai setahun apa 6 bulan kuat. Seriusan lu? Seriusan, tapi emang harganya mahal banget. Sekali suntik? Yang masih untuk di bawah 40 tahun bisa sampai 1 tahun. Oh, 1 tahun tuh masanya. Iya. Kalau misalnya udah 1 tahun bisa suntik lagi. Iya. Tapi Oh. kalau udah umur 40 tahun ke atas enggak. Dia cuma harus 6 bulan sekali. Oh, oke. Itu berapa menit ya? Bahkan sejam atau 2 jam juga bisa. Karena jadi sampai gue mau bahas juga kalau yang ceweknya ya. Ceweknya kalau misalkan dia pakai pil KB yang minum, yang namanya Mirena, selama 3 tahun berturut-turut, selera hormon ceweknya itu menurun. Kayak gairahnya nggak ada. Oh, Jadi sebenarnya kalau misalkan KB itu harus cocok-cocokan sama cewek. Kalau misalkan dia maksain terus buat kayak minum pil KB, tapi sebenarnya tubuhnya nggak cocok, yang ada gairah untuk ke seksualitasnya menurun. Jadi dia mau dirangsang sama suaminya sebagaimanapun juga dia bakalan. Cuma yang perlu dilurusin, pil KB itu sebenarnya yang gua tahu Untuk mencegah Mencegah kehamilan ya kehamilan. pasti. Terus sama sekarang udah pil KB yang sekarang itu udah terbaru karena bisa mempercantik ceweknya. Iya, Emang bisa. iya? Iya, serius. Apanya? Kayak nggak cantik mukanya loh. Oh iya, tahu. Jadi nggak jerawatan lagi. Terus Emang jerawatan? Enggak. Kalau minum pil KB itu enggak. Oh. Ada namanya ada 2 nama yang sekarang itu benar-benar bagus, penemuan baru mungkin ya karena dan nggak bikin gemuk. Dan buat terapi obat yang ada kista. Oh. Kan cewek itu rata-rata banyak punya 100-nya itu 60% itu cewek bakalan yang normal, 40% bakalan kena kista atau hiam. Ya, makanya harus benar-benar pilih pil KB yang sesuai ya. Terus juga yang kualitasnya juga cocok sama dia. Berarti beragam dong ya, kalau pil KB itu sebenarnya beragam ya, banyak ya. Oh gitu. Nah, maksud gue si pil KB-nya itu juga bakal ngebantu. Apakah si cewek itu, misalkan si cowok tadi udah disuntik nih. Nah si ceweknya juga perlu nggak sih tambah kayak booster, kan capek juga kalau misalnya sejam. Kalau ceweknya sih paling diterapiin hormon progesteronnya diperbanyak. Apa tuh? Biasanya dia ikut terapi di gue itu kayak suntik juga sama. Untuk menaikin gairah dianya. Oh, tahu. Hormonnya dinaikin supaya bisa melayani terus. Iya. Karena kalau misalkan udah sejam juga cewek bete kan. Bakalannya namanya vaginus. Vaginus itu kayak dia pintu vaginanya itu ketutup vaginismus. Jadi dia punya fisikis yang bikin vagina itu ketutup kencang. Jadi cowok tuh yang suka disebut gancet. Tau gak sih lu? Oh berarti itu bukan ganjil tuh bukan karena main di kuburan gitu ya? Bukan, itu menurut lo kayak story kayak karena ada ritual gitu ya, ada spiritualnya gitu. Enggak, itu sebenarnya kayak biologisnya juga. Gara-gara main di kuburan. Enggak lah. Itu kan ada di ceweknya biasanya, karena otot-ototnya pada kencang semua. Oh iya. Iya. Soalnya menarik, berarti kan bukan karena sesuatu ya? Bukan karena sesuatu yang ada di spiritual Gaib-gaib yang ya. gaib-gaib itu enggak. Sebenarnya karena dari fisiologis, dari biologisnya aja.
Oh jadi saking dia udah capek mungkin ya? Udah capek gak sih? Kayak mungkin udah capek, gairahnya Hormon udah udah nggak ada, hilang. terus udah ngerangsang dia kayak untuk kayak udah males buat berbuat juga sih. Jadi kayak Nah, jatuhnya itu kalau udah ketutup gitu gimana kalau si itunya masih kalau misalkan kayak gitu, ya lu harus telepon ambulans sih yang pertama, biar medis yang kalau ngelakuin. ditarik Nggak bisa. nggak bisa. Ceweknya dulu harus tenang. Kalau lo semakin Oh. panik, semuanya panik, jadi kayak tegang semua, jadi makin kenceng kayaknya. Oh berarti dia harus mungkin kayak ngolah nafas dulu, tenangin diri dulu, Tenangin diri. nanti lama-lama kebuka ya. Kalau misalnya Sebenarnya otot itu kan bisa kencang gitu. Gimana sih? Gue kan tangannya ambil keram ya? Iya, kram. Mungkin keram ya? Iya. Kan vagina itu kan dindingnya otot-otot kan, samping-sampingnya Oh iya, sebenarnya. sama si P juga otot-otot ya kan? Oh gitu. Ada Siapa otot-otot. namanya? Si P gue bilangnya. Oh sih. Si P dan si V sama-sama berotot kan? Iya. Dia tuh cuma lorong doang sih kalau si Pi. Oh, Lorong lorong. tapi dindingnya itu yang berotot. Oh. Sama aja ya? Iya. Si Pi juga. Sama sih. Cuma lebih kelihatan aja otot-ototnya ya kan? Kalau si V kan nggak kelihatan ya? Enggak, kan dia di dinding. Oh di sini. Lu juga nggak pernah bisa lihat kan? Enggak. Gue juga belum lihat. Iya, udah. Terus lah itu gimana kalau misalkan dia emang benar-benar nggak bisa keluar, terus harus panggil ambulan ke tempat lu kan? Iya. Tim medis yang nanganin. Oh bukan lu? Ya gue juga. Oh, lu juga. Penanganan pertama sih yang kita itu gimana cara kita ngebuka pintu si vagina ini buat kebuka, Hah? dan semuanya tuh nggak boleh panik juga. Udah kebuka semua, kita nggak boleh sama sekali yang ngelukain si cewek atau ngelukain si cowok. Gimana caranya kita ngeluarin itu? Jadi mungkin kita tambahin pelumas, kita bantu untuk keluarin. Oh, gua ngerti. Kayak ibaratnya kepala orang masuk ke sela-sela Jendela. tangga. Iya. Kalau panik sakit ya. Iya, jadi kita sama-sama nggak Oke. boleh, keduanya nggak boleh lukain dua-duanya, kita nggak boleh Oke. ngitin pagernya, nggak boleh ngitin kepalanya juga. Iya. Beda. Bakal dirugiin dua-duanya kan. Kalau misalkan kita bantu ngeluarin tapi penis cowoknya yang dipotong kan ngerugiin cowoknya. Terus kalau ngedobrak ceweknya vaginanya juga Emang kan. harus dipotong apa? Ya enggak, misalkan kalau pemikirannya gitu kan. Ya udah, dari yang dirugiin sih. Iya sih. Tapi berarti proses pernah ya? Ada pasien yang kayak gitu pernah nggak? Gue belum pernah nanganin. Tapi lu dengar ada? Ada. Itu gimana ya? Malunya ya? Malu nggak ya? Ya mendingan dia langsung telepon medis sih daripada dia harus minta orang lain Iya bantuin, sih. lebih salah. Iya bener sih gitu. Karena Masalah malu belakangan, yang penting kan dia terselamatkan dulu. iya kalau misalnya emang didiamin terus ada masalah nggak? Misalkan dia diamin aja nih, dia diamin tunggu sampai tenang, tapi nggak lama nih, bakal Tapi ada kalau masalah. misalkan tetap cowoknya kejepit, lu gimana sih kalau? Oh, sakit ya? Ya pasti bakalan sakit lah, karena kan kayak lu tuh bakalan kejepit banget kencang. Oh iya. Yang ada nanti lu shock meninggal karena gara-gara dia nggak ada pembuluh darah yang lewat situ. Oh Kan dia tuh kayak gimana ya? Iya mampet lah. Kayak Iya. kalau kena apa dikaretin nih, ya kan pembuluh darah kan mampet semua ya. Saking tegangnya dan ini juga udah Iya, takut ada lemas. pembuluh darah yang pecah atau apa gimana kan gua nggak ngerti. Oh berarti kencang banget dong ya si ininya ngepresnya dong. Iya, emang kencang banget. Makanya gadget itu ya kayak gitu. Itu berapa tadi yang nambah hormon? 1 juta. Itu harganya 5 jutaan ke atas itu sekali Anjir. suntik ya. Namanya apa? Sebenarnya namanya tuh itu nama produk obat ya, jadi gue nggak bisa nyebut. Oh iya sih. Atau enggak? Iya oke. Mungkin bisa aja langsung konsul ke gue, nggak apa-apa. Iya, Nanti nanti. tanya dia, gratis boleh. kok. Lu di mana? Di RS Siloam ya? Iya. Andrologi. Iya bener ya. Kalau mau Iya. tanya-tanya soal itu juga bisa. Berarti kan semua andrologi nanganin itu ya, suntik itu semua bisa. Iya, penanganan yang ngecek-ngecek spermanya. Oh, lebih ke ya Ke cowok sih lebih banyak. Cowok. Kalau ceweknya, penanganan ceweknya cuma tadi suntik Sama juga. di gue juga bisa dari hormon biasanya. Kita perbaikin hormonnya dulu nih ceweknya. Ternyata ada hormon cewek yang kayak cowok juga, yang bulunya suka banyak, bisa tumbuh kumis. Iya, tahu, Nah tahu. itu karena Hormonnya banyak. cowoknya banyak. Kita hentiin dulu pakai pil KB biasanya. Itu biasanya bener Diterapi. gak sih gampang sangean gitu.
Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Itu kayaknya mitos ya. Oh, Kalau mitos. misalkan banyak, tapi kalau cewek emang udah langsung ya pasti bakalan kayak gitu lah. Oh iya, nggak mesti Semuanya. banyak bulunya ya. Iya, nggak masih banyak bulunya sih. Kalau banyak bulunya monyet juga gitu loh. Bakal sange sih. Terus kalau apa namanya? Ini gue pengen tahu, gue belum penasaran. Cewek punya sperma juga nggak sih sebenarnya? Bukan sperma ya, dia cairan dari vaginanya sendiri itu bukan sperma. Oh, cairan pelumas jatuhnya maksudnya. Iya, pelumas. Terus kalau yang putih-putih keluar apa ya itu? Oh, itu keputihan mungkin. Oh Itu iya. keputihan itu Gue cewek. soalnya lihat di film-film gitu. Itu tuh keputihan loh. Terus, oh, Emang agak kental, mungkin dia pas masa lagi putih kayak gitu, dia lagi masa-masa ovulasi. Dimana pas yang dia tuh masa subur, jadi cairannya pun kayak gitu banyak banget. oh, oke. Sebenarnya cair tapi mengental gitu. Iya, Oh, tergantung oke. sih. Oke. Nah, kalau misalnya nih yang paling jadi pertanyaan, sebenarnya aman gak sih kalau misalkan kayak misalkan si cowok lagi hormon lagi pengen tiba-tiba cewek mens nih, itu aman gak buat main? Kalau lo? menurut agama sih katanya nggak boleh ya. Iya. Tahu gue emang nggak. Lebih aman mungkin iya sih nggak boleh ya karena Tapi najis katanya ya. juga Kotor soalnya kan. iya darah kotor, itu darah kotor juga nanti Virus ya, merugikan bakteri. merugikan si cowoknya juga sama ceweknya juga lah. Cewek juga kalau misalkan lagi mens gitu nggak nyaman juga kayaknya sih. Oh, terlalu basah ya. Iya, moodnya juga bakalan berbeda nanti. Oh iya emosi ya. Iya, lu sebelum digituin juga nanti lu di Gue kebayang mungkin emosi gampang kali ya. Iya. yang seharusnya lu enak-enakan malah jadi diomelin kan ya. Tapi kalau misalnya pakai pengaman, misalkan ya Uno misalnya sih itu juga tetap oke misalkan pakai pengaman gitu. Ya, Ini suami istri ya? Ya selagi ceweknya mau aja ya nggak apa-apa. Oh gitu, nggak bakal tembus si pengaman itu kan? Sih nggak bakal. Nggak bakal. Tapi ya Kecuali angka bocor. jatuh kehamilan untuk pakai kondom masih 73% sih. 23%-nya bisa kemungkinan dia bakalan tembus atau gimana. Gue nggak ngerti itu merek apa. Karena tergantung merek juga katanya sih. Iya. Gitu. Oh gitu. Iya sih karena tipis juga sih bahannya ya. Gue seru aja sih bahas ini. Iya. Terus apa namanya? Ini yang kalau tadi udah obat kuat, udah berarti bisa sejam. Menarik juga ya. Tadi lu bilang ada 1 juta. Nggak ada. Salah denger gue ya. 5 juta untuk setahun. Worth it lah ya. Worth it lah. Daripada lo di tempat yang salah ya kan. Lagi kayak tisu-tisu magic gitu kan, lo tau kan ya, yang katanya dia bilang bisa sampai itu. Tapi kan dia bisa kuat, tapi di spill itu bakalan kebal. Iya. Kebas. Tapi lu nggak ngerasain Kok gue enaknya. ngerti sih, kurang ngerti gue. Jadi cuman nggak ada ngerasa enaknya gitu. Iya. Benar sih. Soalnya teman gue nggak bilang gitu. Gitu. Ya dia bisa kuat lama, tapi dia nggak bisa ngerasain enaknya karena kebas. Iya, ngerti. Nah kalau obat yang gue ini, gue belum promosiin obatnya. Dia lo puas, ceweknya juga puas. Oh iya pasti puas dong ceweknya. Nah, Karena cewek kan gak ada puasnya. Kan kalau cowok udah sekali keluar, udah puas. Kalau cewek kan nggak bisa terus-terusan. gue. Iya. Dia bisa nantangin berapa ronde juga bisa. Tapi kok, oh iya benar. Iya. Tapi ada yang kasus jangan juga terus-terusan. Iya. Waktu itu gue baca soal kayak kasus di Prancis, pasangan istri main 5 jam mati dua-duanya. Ya itu karena kecapean juga mungkin dua-duanya. Atau salah satu. Atau dua-duanya emang nggak ini kali ya, nggak ada capek-capek. Akhirnya pas udah itu drop langsung. Iya. 5 juta. Ya nanti lah ya pas gue ada. Ulang tahun lu kadonya itu. Apa pas ada pernikahan tuh? Boleh juga tuh. Karena kan kita nggak tahu kan, karena kalau kayak gitu juga kan butuh fisik yang bagus kan. Kalau untuk main, apalagi kayak misalnya malam pertama kan kita nggak tahu habis resepsi capek segala macem ya kan. Tiba-tiba harus main malam pertama kan capek tuh naganya. Takutnya kan si cowoknya Lelah juga. lelah, si ceweknya masih nagih. Lu bilang ceweknya nggak ada capek-capeknya, Iya. ya kan?
benar juga sih, daripada dia beli obat yang di luar-luar kayak gitu. Ini buat teman-teman juga jadi informasi yang menarik sih. Tapi itu bakal bikin jadi, kalau yang gua tahu ya. Ketergantungan ya? Iya, ketergantungan, sama satu lagi, kalau yang di luar-luar kan pakai obat itu katanya jantungnya deg-degan tuh. Ya kan? Nah itu bakal kayak gitu juga nggak? Ngaruh ke Enggak, jantung karena nggak? kita kan ngebikinnya gimana dia bisa diterima di tubuh, bukan ngancurin di tubuh. Oh, karena cairan ya? Obat, tapi Obat suntik dia jatuh. maksudnya tuh herbal atau apa sih ini? Kalau kayak gitu Enggak. racikan juga. Tapi dibuat sama ilmuwan yang benar-benar paham tentang buat Oh, buat itu. Ngerti. Kalau misalkan selain itu apa, nanganin selain itu apa lagi? Di yang untuk program kehamilan juga ada. program kehamilan. Oh ya, sekarang juga bisa dipelajarin lagi untuk yang program kehamilan. Misalkan dia pengen punya anak cewek apa cowok, bisa dari posisi Oh iya. Oh gimana tuh? kewo ya. Kalau misalnya mau cewek, dikasih tahu dong, biar yang lain juga, oh harus posisi pengen punya anak cewek gini posisinya. Berarti ini dong. Ya nggak apa-apa. Nanti nggak Kan kontrol. ilmu. Nanti kan bisa, kalau misalnya mau lebih lanjut bisa datengin ke tempat lo gitu loh. Yang pertama sih kalau misalkan dia pengen punya anak cewek, yang pertama dipersiapin untuk ceweknya itu dia minum asam folat untuk mempersiapi kehamilan, takutnya ada keguguran di depan. Oh. Jadi harus ada vitamin ibunya yang harus baik untuk bayinya nanti. Oke. Dengar sih katanya kalau misalkan mau punya anak cewek itu lebih tidurnya ke kiri. Jadi posisinya tidur ke kiri. Abis main tadi ya? Hah? Abis main apa gimana? Apa pas main tidurnya ke kiri? Pas main tidurnya ke kiri. Oh pas main dia di Itu bawah. posisi apa ya? Jadi gua nggak ngerti. Dia berarti di bawah ceweknya, dia agak ke kiri. Iya gitu. Oh iya, kebayang. Kalau cowok, Ya mungkin kebaliknya kali ya, tapi gue juga nggak tahu. oh tinggal dibolak-balik Gue doang. belum pernah nerapin ke diri gue sih kalau misalkan udah, Iya kalau sih. berhasil. Nggak, tadi kan yang lu tahu aja, maksudnya. Yang gue tahu sih itu. Oh tinggal bedanya cuma itu doang, gitu. Tapi apa perlu si cowok juga punya vitamin juga kan? Iya lah. Apalagi kalau nilai spermanya nggak di bawah standar ya harus Di bawah standar tuh kayak gimana sih, Nes? yang 1.500 yang aktif itu udah jelek banget. 1.500 aktif. Seharusnya 10 jutaan dia udah bagus. Bisa tahu 1.500 dari mana? Itu harus dicek dulu sel sperma. Nah, kan ada nih. Kan di mikroskop dulu. Oh di, Iya. nggak perlu dikeluarin. Iya dikeluarin. Oh tetap dikeluarin. Tapi ada tata caranya sebelum lu Dibantu dikeluarin. sama perawatnya Lu apa harus gimana? puasa 3 hari dulu. Apa? Nggak dibantu sama perawatnya kan? Enggak lah, gua nggak mau bantu. Oh iya. Gua cuma nyediain ruangan, tempat film, nanti sama tabung. Oh dikasih. Ada TV-nya, ada Oh TV. dikasih, filmnya dikasih. Terserah mau yang mana, mau negara mana bebas. Komplit. Ada. Kayak ini ya nih, kayak karaoke. Iya, tempatnya kayak karaoke. Terus sofa-sofanya juga enak. Oh, iya. Dan nggak berada yang gantuin. Oh, berarti masturbasi lah ya. Mati sendiri. Nah itu, nah kan ada yang kental, ada yang cair. Nah ini apa itu ngaruh juga nggak? Kayak tadi soal populasi. Nggak bisa dilihat dari kasat mata sih. Kita harus tetap di. Biasanya yang lu pernah nanganin atau lu pernah tahu gitu, apakah cair misalkan antara yang cair sama cair yang kental juga. tuh? Yang cair juga ada yang banyak aktifnya, kadang yang kental malah kosong. Bahkan nggak ada sama sekali yang hidup. Walaupun itu kental. Iya, kadang ada yang kental semuanya hidup, tapi yang cair. Jadi gue nggak bisa nentuin kecuali emang dari hasil si sperma ini ada berapa persen Oh, yang aktifnya. Oke. Harus ditahu. Berarti 10.000 ya, bagusnya 10 10.000. 10 juta. 1.500 jauh banget dong. Iya jauh. Itu pernah ada pasien gue yang 1.500, bahkan ada yang 0. Hah? Istrinya pengen punya anak, jadi nggak bisa. Terus Karena kok- emang sperma cowoknya nggak ada. Akhirnya cowoknya dioperasi dulu Dioperasi gimana nih? di bagian skrotumnya. Hah? Dioperasiin biar dia menghasilkan sperma yang aktif sama terapi selama 6 bulan. Oke. Cowoknya itu harus terapi obat dulu 6 bulan. Oh terapi obat.
Sedangkan 2 minggunya itu obatnya harganya 5 jutaan gitu, dan itu sampai 6 bulan. Jadi kayak agak gimana? Kalau ngomongin biaya, Iya, tapi worth it lah ya buat kebahagiaan. iya, buat masa depan kan. Iya sih. Kalau yang mau punya duit ya enak sih ya. Berarti kan nggak ngaruh antara cair sama itu. Jadi dia supaya yang lain juga nggak berkecil hati kok cair ya kan. Ada yang seneng bangga-bangga kental, mungkin karena kebanyakan nonton film itu jadi kental-kental kesannya bagus gitu kan. Enggak sih, Enggak juga. jangan insecure ya. Iya. Yang penting sih tahan lama ya. Tahan lama iya sih. Kalau ini kan Mr. P si cowok ukurannya beda-beda kan. Kalau menurut di dunia lo itu apa ada kemungkinan gak sih misalkan dari yang kecil itu bisa dipanjangin karena ada obat-obat di luar sana yang juga begitu katanya selain obat kuat gitu loh bisa memperpanjang. Obat luar bisa, obat yang di luar-luar gitu. Sistemnya kita operasi sih. Oh, operasi gimana? Maksudnya? Di MISPI. Hah? Malu gue anjir. Ya udah, oke. Nanti gua kasih tahu kalau yang mau tahu-tahu tentang dia prakteknya di RS Siloam. Terus nanti kalau yang mau benar-benar perlu banget silakan. Yang untuk menanya-nanya, bagi cewek-cewek yang sudah pernah berhubungan tapi dia masih belum menikah, bisa tanya-tanya. Belum apa? Oh, belum menikah. Oke. Nanti lah ya kita bahas itu ya. Oke. Cukup sekian. Thank you banget Anis. Bye, thank you.